nama saya Christian Hadi Kuncoro dengan NIM 230.101.181.30212. Nah, di sini sekarang saya akan mencoba mempraktekkan membuat yogurt sendiri di rumah. Nah, yogurt itu apa? Yogurt itu merupakan produk fermentasi dari susu, dan biasanya dalam prosesnya tersebut menggunakan dua jenis bakteri, yaitu Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa saja yang digunakan untuk membuat yogurt tersebut. Pertama, itu kita menggunakan susu. Boleh susu pasteurisasi atau UHT, atau lebih baik lagi jika ada susu segar ya. Nah, lalu sebagai strainnya saya menggunakan plain yogurt. Lalu ini ada panci untuk proses pemanasan susunya nanti, dan ini ada selotip ya untuk saat proses fermentasinya untuk merekatkan wadah. Dan ya, langsung saja kita ke proses pembuatan. Dadah. Mengapa tidak boleh langsung dipanaskan terkena api langsung? Karena pemanasan secara langsung itu dapat merusak kualitas susu dan menyebabkan nutrisi-nutrisi yang terdapat pada susu menjadi terpecah. Jadi kita rebus air dan kita masukkan susu ke dalam wadah ini, jadi supaya tidak terkena langsung oleh api kompor. Nah, sekarang kita masukkan ya susunya ini ke dalam sini. Nah, sekarang kita panaskan, tapi kita panaskan ini jangan sampai terlalu panas, hanya pada suhu sekitar 40 derajat Celcius agar kualitas susunya tetap terjaga. Yuk, kita lihat yuk. Ya, ini sekarang masih proses pemanasan susu ya. Ya, selanjutnya susu yang telah melalui proses pemanasan kita diamkan dulu beberapa saat sampai mencapai suhu ruang kembali. Lalu setelah itu kita masukkan susunya ke dalam wadah yang telah disediakan. Nah, kita menggunakan corong ya, biar supaya susunya tidak menempel di pinggiran-pinggiran sini, karena itu akan mengganggu proses fermentasi susu nantinya. Nah, kita masukkan perlahan. Nah, setelah selesai, kita masukkan plain yogurt yang tadi kita gunakan sebagai strainnya. Kita masukkan 2 sendok saja. Kita masukkan perlahan. Lalu setelah itu kita aduk sampai merata. Nah, setelah selesai kita tutup
wadah tersebut. Nah, agar lebih rapat dan proses fermentasinya bisa berjalan dengan baik, kita rekatkan lagi dengan selotip ya bagian tutupnya ini supaya benar-benar rapat dan proses fermentasinya itu bisa berjalan dengan baik lah pokoknya. Nah, kita rekatkan di sekelilingnya. Maaf ya, jiwa seninya kurang. Nah, sampai tertutup rapat. Nah, seperti ini. Jadi setelah ditutup rapat seperti ini, kita diamkan selama 24 jam. Ya sekitar 18 sampai 24 jam untuk proses fermentasi. Kita letakkan dan kalau bisa tuh jangan sampai tergoncang karena itu akan mengganggu proses fermentasinya. Sekarang kita letakkan di sini, kita diamkan selama 24 jam. Ya. Ya, kembali lagi bersama saya. Setelah 24 jam, waktu yang cukup panjang, akhirnya kita sampai pada produk hasil yogurt. Semoga aja hasilnya memuaskan. Mari kita buka, guys. Kita buka segelnya. Ini segelnya ketat banget, kayak segel ujian nasional. Ya. Ini dia hasil yogurtnya. Kita pindahkan dulu ke wadah. Ya, ini dia yogurt yang sudah jadi ya. Nah, ini tuh udah boleh langsung dimakan, tapi bisa juga disimpan terlebih dahulu ke dalam pendingin. Uh, dan kalau mau ditambahkan seperti gula atau madu itu bisa banget. Dan ya buah-buahan lah untuk menambah cita rasa dari yogurt tersebut. Ya, ini dia hasil yogurt yang telah dibuat. Selanjutnya, saya akan melakukan uji sensoris pada yogurt ini. Uji sensoris yang pertama yaitu kita akan melihat teksturnya, kekentalannya. Yogurt ini kekentalannya sudah cukup baik, lumayan kental, walaupun masih di bawah standar dari kekentalan pada yogurt-yogurt yang tersedia di pasaran atau yogurt-yogurt pabrikan. Nah, yang kedua, aroma yogurt ini tuh khas banget. Nah, yang ketiga saya akan mencicipinya. Nah, yogurt ini, ya, ini dia hasil yogurt yang telah dibuat. Selanjutnya, saya akan melakukan uji sensoris pada yogurt ini. Uji sensoris yang pertama yaitu kita akan melihat teksturnya, kekentalannya. Yogurt ini kekentalannya sudah cukup baik, lumayan kental, walaupun masih di bawah standar dari kekentalan pada yogurt-yogurt yang tersedia di pasaran atau yogurt-yogurt pabrikan. Nah, yang kedua, aroma yogurt ini tuh khas banget. Nah, yang ketiga saya akan mencicipinya. Nah, rasanya sendiri tuh khas yogurt ya, yaitu ada perpaduan antara asam dan manis. Nah, enak banget pokoknya. Ya, sekarang saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pembuatan yogurt ini. Yang pertama itu ada bakteri yang digunakan. Kedua, proses pemanasan. Jadi, jika proses pemanasan itu harus pas. Jika terlalu panas, itu akan menyebabkan kualitas susu menjadi menurun karena kandungan-kandungan nutrisi yang ada di dalamnya itu menjadi pecah. Nah, yang ketiga,
itu adalah pada saat proses fermentasi. Pada saat proses fermentasi, wadah yang digunakan harus benar-benar tertutup rapat dan jangan sampai tergoncang karena itu akan mengganggu proses fermentasi. Nah, yang terakhir adalah saran. Saran untuk proses pembuatan yogurt ini adalah kita harus memanaskan susu dengan tepat dan jangan terkena api kompor secara langsung. Jadi harus seperti tadi menggunakan air dan ada wadah lagi untuk merebusnya supaya hasil pemanasan itu bisa maksimal, tidak langsung terkena api. Yang kedua yaitu pada saat proses fermentasi dilakukan dalam jangka waktu yang tepat sekitar 18-24 jam dan juga harus dalam wadah yang benar-benar tertutup sehingga proses fermentasi yang dilakukan oleh bakteri dapat berjalan dengan baik. Untuk membuktikan kelezatan dari yogurt yang telah saya buat, saya akan memberikan yogurt ini kepada satu orang secara acak ya, untuk mencicipi yogurt buatan saya. Sekarang saya sedang berada di kawasan kos-kosan di sekitar Jakarta Barat. Mari kita langsung saja mengunjungi. Permisi. Ya, dengan Mas siapa? Mas Abri. Ini saya habis membuat yogurt produk olahan saya sendiri. Buat sendiri ya, Mas? Sekarang saya meminta Masnya untuk nyobain apakah enak atau enggak. Bisa cobain langsung. Secara jujur ya, reviewnya jujur. Gimana? Teksturnya sih enak nih. Rasanya juga pas. Lalu. Mau meninggal biasanya sih. Waduh, berarti cocok banget ya? Cocok. Produksi nih ya? Produksi. Nah, bener kan? Udah saya bilang, ini yogurt tuh enak banget. Jadi memang wajib banget dicoba di rumah karena prosesnya pun gampang. Pokoknya demikian video dari saya. Mancing Mania. Mantap.